webinar hari ini, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di e-Seminar Nasional Edukasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa seri 32 dengan tema Peran dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam menjaga stabilitas sistem perbankan di masa pandemi COVID-19 yang diadakan pada hari ini, Sabtu 21 November 2020. Dimohon kepada peserta untuk dapat memastikan audio dan video diaktifkan dan pastikan bahwa Anda mendapatkan koneksi jaringan terbaik. Yang terhormat Bapak Dr. Eka Wahyukasih, SH, MH, SEMM, SPD, MPD, selaku founder Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, Ibu Ruslaini, SEMM, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, sekaligus narasumber dalam e-seminar hari ini, Ibu Sri Utami Nurhasanah, SPD, selaku Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, selaku moderator e-seminar hari ini, Ibu Raden Roro Riyahdina Triwardani, selaku pembicara pada e-seminar dengan tema Peran dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam menjaga stabilitas sistem perbankan di masa pandemi COVID-19 pada hari ini. Seluruh mahasiswa, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, dan seluruh partisipan webinar pada siang hari ini. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat dan rahmat-Nya kita dapat hadir di e-seminar nasional hari ini. Hadirin sekalian, sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Hamidah Nur Isnaini, mahasiswi semester 3 Prodi Akuntansi, sebagai Master of Ceremony pada e-seminar nasional hari ini yang akan memandu acara hingga akhir. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara e-seminar pada hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan. Acara yang keempat, perkenalan dari narasumber oleh moderator. Acara yang kelima, penyampaian materi oleh Ibu Raden Roro Riyahdina Triwardani yang akan dipandu oleh moderator. Acara yang keenam, tanggapan dari Ketua Tim Pakar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa oleh Bapak Dr. Eka Wahyukasih, SH, MH, SEMM, SPD, MPD. Acara yang ketujuh, sesi tanya-jawab. Acara yang kedelapan, pemberian cenderamata. Acara yang kesembilan, penutup dengan salam perpisahan. Memasuki acara yang kedua, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Acara yang ketiga yaitu sambutan sekaligus pengantar terkait peran dan fungsi lembaga penjamin simpanan dalam menjaga stabilitas sistem perbankan di masa pandemi COVID-19 oleh Ibu Rusulaini SEMM, kemudian dilanjutkan pemaparan materi oleh Ibu Raden Roro Riyadani Triwardina, Kepala Divisi Pengadilan Operasional, yang akan dipandu langsung oleh moderator kita kepada Ibu Sri Utami Nur Hasanah SPD. Kami persilakan. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Yang terhormat pendiri dan pembina SD Kasih Bangsa, Bapak Dr. Eka Wahyu Kasih, SH, MH, SEMM, SPD, MPD, Bapak Ibu perwakilan dari Bank BNI 46, Universitas Pasim Bandung, Universitas UPI, dan STIE Widyata Mandala, selaku mitra kerjasama SD Kasih Bangsa. Narasumber seminar hari ini Ibu Raden Roro Riyadina Triwardani. Moderator seminar hari ini Ibu Sri Utami Nur Hasanah SPD, selaku Kepala Biro Akademik SD Kasih Bangsa. Bapak Ibu dosen dan mahasiswa SD Kasih Bangsa yang kami banggakan, dan seluruh peserta seminar nasional yang pada hari ini berbahagia. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dengan rahmat-Nya, sehingga kita dapat bertemu kembali di hari yang berbahagia ini secara virtual, dalam keadaan sehat dan penuh semangat, untuk mengikuti seminar nasional SD Kasih Bangsa dengan tema Peran dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam menjaga stabilitas sistem perbankan di masa pandemi COVID-19. Kegiatan seminar nasional SD Kasih Bangsa merupakan kegiatan akademik terjadwal yang dilaksanakan secara periodik oleh mahasiswa dalam bimbingan dosen SD Kasih Bangsa. Dan selain menyelenggarakan seminar, untuk menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa SD Kasih Bangsa juga diwajibkan mengikuti program-program kerja atau berwirausaha sejak semester 5. Hal ini menjadi kompetensi pembeda lulusan SD Kasih Bangsa untuk menjadi sarjana yang profesional, unggul, dan terpercaya sebagaimana visi SD Kasih Bangsa. Oleh karenanya itu, saya sampaikan apresiasi dan penghargaan kepada mahasiswa SD Kasih Bangsa yang pada hari ini bertindak selaku panitia penyelenggara yang telah menyusun perencanaan dengan baik, sehingga kita dapat memperoleh informasi dari narasumber kita, Ibu Raden Roro Riyadina Triwardani, selaku Kepala Divisi Pengendalian Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Dan hari ini juga diikuti peserta seminar dari berbagai institusi di Indonesia, diantaranya perwakilan dari instansi pemerintah, dan juga pengusaha, konsultan. Juga hadir hari ini mahasiswa-mahasiswi dari berbagai universitas negeri dan swasta dari berbagai daerah, serta ada juga adik-adik dari siswa-siswi SMK di Jakarta, Depok, Bekasi, bahkan juga dari Sulawesi. Itulah sisi positif dari pandemi COVID-19, di mana kita diharuskan menjaga jarak, tapi melalui kegiatan seminar nasional SD Kasih Bangsa, kita dipertemukan dengan saudara-saudara kita dari seluruh daerah di Indonesia secara virtual untuk berbagi informasi. Terima kasih saya sampaikan atas peran sertanya, dan semoga materi seminar hari ini dan juga seminar nasional berikutnya dari SD Kasih Bangsa dapat bermanfaat dan menunjang aktivitas peserta seminar. Izinkan saya menyampaikan beberapa materi untuk pemahaman tentang lembaga penjamin simpanan. Mohon panitia moderator bisa menayangkan share slide saya. Baik, next slide. Bapak Ibu rekan mahasiswa dan siswa-siswi yang berbahagia. Dalam perjalanan sejarah tentang penjaminan simpanan, ini diawali ketika di Amerika Serikat mengalami krisis ekonomi berkepanjangan sejak tahun 1929 sampai sekitar tahun 1939. The Great Depreciation adalah kejadian di Amerika Serikat yang diawali dengan turunnya harga saham pada bulan September 1929.
Dan puncaknya terjadi penjualan saham besar-besaran dalam satu hari, yaitu di tanggal 24 Oktober 1929, sehingga indeks saham anjlok yang dikenal dengan istilah saat itu adalah Black Tuesday. Hal ini mengakibatkan sektor industri goyah, pengangguran meningkat, kredit macet meningkat di perbankan. Dan efek dominonya pada tahun 1930 terjadi rush money. Nasabah bank melakukan penarikan simpanan secara besar-besaran. Karena nasabah bank kehilangan kepercayaan terhadap perbankan. Hal ini tentu saja mengakibatkan kacaunya aliran kas di perbankan, sehingga bank mengalami kekurangan kas. Next slide. Saat itu jumlah rata-rata kegagalan bank di Amerika Serikat mencapai 600 bank per tahun, mendorong nasabah bank untuk menarik dana simpanannya secara sekaligus untuk menyelamatkan dana mereka dari sistem perbankan, atau yang dikenal dengan bank rush. Untuk menjaga likuiditasnya, maka bank mulai membatasi penyaluran kreditnya dan kemudian menjual asetnya. Tapi tentunya penjualan aset dalam kondisi krisis menyebabkan harga jualnya jatuh, sehingga semakin memperburuk kinerja perbankan. Dan di sisi lain, masyarakat terus melakukan penarikan dananya yang semakin masif. Akhirnya, permasalahan bank tidak dapat diatasi lagi. Bank terpaksa harus tutup. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan terus mengalami penurunan. Dan pada tahun 1933 merupakan puncak dari krisis perbankan di Amerika, di mana setengah dari lembaga perbankan di Amerika dinyatakan bangkrut dan tutup. Maka Presiden Amerika saat itu, Franklin Roosevelt, pada tanggal 16 Juni 1933 menetapkan The Banking Act yang mengamanatkan pembentukan Federal Deposit Insurance Corporation atau FDIC untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan memulihkan stabilitas perbankan yang mengalami guncangan pada saat itu. Nah, pada penandatanganan The Banking Act tersebut, Presiden Roosevelt menyampaikan pidatonya yang masih cukup terkenal sampai saat ini, yaitu after all, there is an element in the readjustment of our financial system more important than currency, more important than gold, and that is confidence of the people. Next slide. FDIC sampai saat ini masih berperan dalam perbankan di Amerika, dan dalam websitenya kita lihat mencantumkan nilai 250.000 US dollar sebagai jaminan per depositor, per ownership kategori, dan per FDIC Insurance Bank. Next slide. Nah, sejak berdirinya FDIC ini, beberapa negara mulai mempertimbangkan perlu dan pentingnya fungsi penjaminan simpanan dalam mendukung stabilitas sistem perbankan. Namun pada waktu itu belum banyak negara yang secara formal mengikutinya. Tercatat beberapa lembaga sejenis yang mendirikan lembaga simpanan setelah FDIC adalah Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation di India tahun 61, Philippine Deposit Insurance Corporation tahun 63, Canada Deposit Insurance Corporation tahun 67, dan Deposit Insurance Corporation Jepang pada tahun 71. Next slide. Di Indonesia sendiri, gagasan pembentukan lembaga sejenis ini sebenarnya sudah ada, diamanahkan pada Undang-Undang Bank Sentral Nomor 13 Tahun 68 Pasal 30, yang dalam penjelasan undang-undang tersebut menyebutkan bahwa dalam rangka pembinaan perbankan, maka jika keadaannya telah memungkinkan untuk lebih menjamin uang pihak ketiga yang dipercayakan kepada bank-bank, dapat diadakan suatu asuransi deposito dengan tujuan pembinaan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Pelaksanaan dari ketentuan undang-undang ini ditetapkan PP nomor 3473 tentang jaminan simpanan uang pada bank yang mengatur bahwa semua bank, kecuali bank asing, diwajibkan menjamin simpanan yang berbentuk giro, deposito, maupun tabungan. BI bertindak sebagai pelaksana penjaminan dengan jumlah simpanan yang dijamin untuk tiap deposan paling tinggi sebesar 1 juta dan premi penjaminan 0,5% dari jumlah simpanan yang ada di bank. PP tersebut tidak terlaksana pada waktu itu, terutama karena adanya penolakan dari industri perbankan, karena menimbulkan biaya tambahan. Sementara industri perbankan Indonesia saat itu masih dalam tahap konsolidasi.
Dan kita ketahui pada tahun 97-98, kita mengalami krisis yang berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, ditandai dengan sama, penarikan dana masyarakat secara besar-besaran dalam sistem perbankan kita. Untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat, pemerintah kita memberikan penjaminan terhadap seluruh kewajiban pembayaran bank. Pemberian jaminan tersebut ditetapkan dengan Kepres nomor 26 tahun 98 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank umum dan Kepres nomor 193 tahun 98 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran BPR. Next slide. Pemerintah kemudian membentuk BPPN di tahun 98 di saat kita menghadapi krisis. Yang salah satu tugasnya adalah sebagai pelaksana penjaminan kewajiban pembayaran bank umum sampai dengan tanggal 27 Februari 2004. Setelah itu, penjaminan bank umum dilaksanakan oleh unit pelaksana penjaminan pemerintah atau UP3. Ini merupakan unit di lingkungan Departemen Keuangan. Sebelum kemudian dialihkan kepada LPS. Sedangkan pelaksanaan penjaminan terhadap kewajiban pembayaran BPR sejak tahun 98 sudah dikelola oleh BI sampai kemudian dialihkan kepada LPS. Next slide. Nah, saat ini kita menghadapi pandemi COVID-19, tidak hanya mengubah hidup masyarakat, gaya hidup masyarakat, tapi juga sangat berpengaruh pada kelangsungan bisnis di Indonesia. Menuntut dunia usaha harus selalu siap siaga dan cepat mengatur strategi dan menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang terjadi akibat dari pandemi COVID-19. Tidak ada satu negara pun yang mampu menghindari dampak virus ini. Upaya masyarakat dan kebijakan pemerintah digulirkan untuk melindungi masyarakat, tapi aktivitas perekonomian harus terus bergerak. Next slide. Kita lihat situasi saat ini, mengutip dari data BPS 5 Agustus 2020 yang lalu, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua terkontraksi minus 5,32. Padahal pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak tahun 2017 sempat stabil di atas 5%. Lalu kemudian langsung terhantam COVID dan terjadi penurunan drastis sampai minus 5,32 di kuartal kedua tahun 2020. Indonesia memasuki resesi ekonomi yang tentu akan berimbas pada industri perbankan. Lalu bagaimana LPS sebagai lembaga penjamin simpanan mengambil perannya untuk menjaga stabilitas sistem perbankan di masa COVID-19 ini? Di mana kita ketahui, kita pernah mengalami krisis moneter yang menghantam Indonesia tahun 98 berakibat dilikuidasinya 16 bank dan sempat membuat kepercayaan masyarakat pada perbankan menurun. Pemerintah mengeluarkan kebijakan sebagaimana tadi diuraikan, memberikan jaminan untuk seluruh kewajiban bank terhadap nasabahnya. Kebijakan ini terbukti dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan sampai saat ini. Next slide. Bagaimana LPS dalam menjaga stabilitas sistem perbankan di masa COVID-19 nanti akan disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini. Ibu Raden Roro Riyadina Triwardani, selaku Kepala Divisi Pengendalian LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Saya selaku Ketua STKC Bangsa mewakili Sivitas Akademik STKC Bangsa mengucapkan terima kasih kepada Ibu Roro Riyadina Triwardani atas kesediaannya sebagai narasumber pada hari ini yang nanti akan didampingi oleh Ketua Tim Pakar kami, Bapak Dr. Eka Wahyu Kasih, SH, MH, SEMM, SPD, NPD, untuk membahas topik yang sangat menarik ini dalam seminar hari ini, yaitu peran dan fungsi lembaga penjamin simpanan LPS dalam menjaga stabilitas sistem perbankan di masa COVID-19. Selamat mengikuti seminar dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Ruslaini SEMM atas sambutan dan kata pengantar yang telah disampaikan. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Wididongtian, salam sejahtera untuk kita semua.
Yang saya hormati Bapak Dr. Eka Wahyu Kasih, SHMA, SEMM, SPD, MPD, selaku pendiri Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, sekaligus Ketua Tim Pakar dalam Isminar Nasional hari ini. Yang saya hormati Ibu Ruslaini SEMM, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Yang saya hormati Ibu Raden Roro Riyadina Triwardani, Kepala Divisi Pengendalian Operasional Lembaga Penjamin Simpanan, sekaligus narasumber kita pada hari ini. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia YAI, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wiyata Mandala, Rektor Universitas Nasional Pasim Bandung, dan Kepala Cabang Bank BNI dan Morgot yang diwakili oleh Ibu Ayunda Yuristi. Saya ucapkan selamat bergabung kepada Bapak, Ibu, dan seluruh peserta Isminar Nasional yang berbahagia. Apa kabar seluruh peserta Isminar Nasional hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih sudah datang dalam acara Isminar Nasional hari ini dengan tema peran dan fungsi Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dalam menjaga stabilitas sistem perbankan di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sri Utami Nur Hasanah, Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa sebagai moderator dalam Isminar Nasional hari ini. Sebelum kita memulai acara pada hari ini, izinkan saya untuk membacakan CV dari moderator kepada panitia. Boleh ditampilkan CV dari moderator. Kepada panitia. Baik, apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah. Berikut adalah CV dari Ibu Raden Roro Riyadina Triwardani. Beliau adalah Kepala Divisi Pengendalian dan Operasional LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Ibu Roro Riyadina Triwardani ini lahir di Medan tanggal 28 September 1976. Beliau menamatkan sekolah di Universitas Sydney di program studi keuangan dan perbankan. Beliau meniti karir dari tahun 2000 sebagai staf audit di KAP Erwin Zikri dan Togar. Selanjutnya dari tahun 2002 sampai dengan 2011. Beliau menjadi pengelola akuntansi cabang, bisnis analis compensation and benefit, manager compensation and benefit di Bank BNI. Selanjutnya sekarang Ibu sudah menjadi Kepala Divisi Pengendalian Operasional di LPS sehingga bisa sharing ilmu sama kita-kita di sini. Sebelumnya kepada Ibu Raden Roro Riyadina Triwardani, apa kabar Ibu? Apakah Ibu Raden Roro Riyadina sudah ikut bergabung dan join bersama kita? Sudah, itu belum dihidupkan. Iya. Ibu Raden Roro, boleh mungkin mute-nya diaktifkan terlebih dahulu, Bu. Iya, selamat siang Ibu Riyadina, apa kabar? Selamat siang Ibu Sri Utami, kabar baik. Aduh, saya sangat berterima kasih Bu Riyadina sudah hadir dalam acara Isminar Nasional Setia Kasih Bangsa dengan tema peran dan fungsi lembaga penjamin simpanan hari ini ya Bu. Iya, sama-sama Ibu. Saya juga berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk hari ini. Mungkin para peserta yang hadir di sini sudah tidak sabar nih Bu untuk mendengar paparan dari Ibu Riyadina terkait peran dan fungsi lembaga penjamin simpanan dalam menjaga stabilitas sistem perbankan di masa pandemi COVID ini. Mungkin bisa langsung disampaikan saja materinya kepada Ibu Raden Roro Riyadina Triwardani. Saya persilahkan.
Terima kasih Ibu Sri Utami. Ini udah suara saya cukup kedengaran ya Bapak Ibu? Sudah terdengar jelas, Ibu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Eka Wahyukasih sebagai founder STIE Kasih Bangsa. Yang saya hormati Ibu Ruslaini sebagai Ketua STIE Kasih Bangsa. Dan juga nantinya sebagai narasumber ya Ibu. Kemudian yang saya hormati Ibu Sri Utami selaku moderator, yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan para peserta e-seminar pada hari ini. Oke, ini jamnya memang agak jam-jam Kritis ngantuk ya. Jam-jam Dan ngantuk. Tapi ya, kalau ketemu Ibu Riyadina kayaknya kita nggak akan ngantuk nih. ya, kalau misalnya di live gitu kan kita bisa melihat peserta satu-satu ya. Kalau ini saya agak susah nih, jadi mohon kurang lebih mungkin 30 menit. Teman-teman para peserta, saya memanggilnya apa nih ya? Enaknya ya? Peserta atau adik-adik? Teman-teman aja kali ya. Teman-teman mahasiswa STI Kasih Bangsa untuk 30 menit ke depan, mohon untuk konsentrasi gitu. Saya tahu ini jamnya jam-jam siang. Kemudian juga di weekend mungkin ada acara, sudah acara ini mungkin. Nah ini jadi konsentrasi dulu sebentar karena selama kurang lebih 30 menit ke depan saya akan mempresentasikan ataupun memaparkan mengenai peranan LPS, fungsi, tugas, dan peranan LPS pada saat ini, sekaligus juga fungsi dan tugas peranan LPS dalam masa ya bukan krisis ya, kita belum masa krisis ya, dalam rangka untuk mendukung stabilitas sistem keuangan. Oh maaf, saya perkenalkan dulu, nama saya tadi udah sih ya sama moderatornya Bu Sri Utami, tapi saya perkenalkan dulu terlebih dahulu. Nama saya tadi sudah Riyadina Triwardani, Bapak Ibu dan para peserta bisa memanggil saya dengan nama Dani. Saat ini saya ditugaskan sebagai Kepala Divisi Pengendalian Operasional di Lembaga Penjamin Simpanan. Terima kasih. Oke, baik, kita mulai. Nah, ini outline selama kurang lebih 30 menit ke depan. Nanti kalau misalnya rekan-rekan peserta seminar ada pertanyaan, nanti kita hold dulu, kita parkir dulu, nanti kita ada session sendiri terkait dengan pertanyaan. Bukan begitu ya, Bu Sri Utami ya? Betul, jadi kepada para audiens yang penasaran, yang kepo banget, boleh nanti pertanyaannya dimasukin di kolom chat, nanti biar saya bacain. Gitu. Nah, ini semua kurang lebih ke depan, outline 30 menit ini adalah mengenai sejarah pendirian LPS serta dasar hukumnya, kemudian fungsi, tugas, dan wewenang LPS, termasuk juga kinerja dari penjaminan simpanan perbankan, dan fungsi resolusi oleh LPS, serta update program penjaminan simpanan. Nah, ini adalah dasar hukum pendirian LPS. Agak beda dari yang kemarin. Nah, ini adalah sejarah pendirian LPS. Jadi tadi Ibu Ruslaini sudah membantu saya ya dengan memaparkan mengenai Great Depression, kemudian di masalah internasional terkait dengan FDIC juga di bank-bank lain. Jadi ini saya jadi sudah terbantu. Jadi teman-teman sudah ada gambaran bahwa di negara-negara lain juga ada lembaga seperti LPS atau di FDIC dan fungsinya adalah sebenarnya lebih kepada awalnya adalah lebih ke restrukturisasi perbankan. Jadi bisa kita lihat di pemaparan ini bahwa sebenarnya LPS itu resmi beroperasi pada 22 September 2005. Sementara undang-undangnya sendiri sebenarnya adalah undang-undang di tahun 2004, yaitu Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004. Jadi ini adalah kami butuh waktu 1 tahun untuk persiapan terkait dengan infrastruktur dan sebagainya. Nah, dasar dari ataupun yang men-trigger pendirian dari LPS itu, tadi juga Ibu Ruslaini sudah menjelaskan adalah kalau bisa di luar negeri Great Depression, sehingga masyarakat perlu menjaga kepercayaan kepada pemerintah terkait dengan stabilitas sistem perekonomiannya. Nah, di Indonesia juga kemarin terjadi di tahun 98, mungkin para peserta udah pada lahir belum nih tahun 98? Belum kali ya? Masih pada muda-muda. Sudah, tapi masih kecil-kecil, Bu. Nah, ini kita di tahun 98 kemarin, mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya. Sekarang ada terjadi krisis moneter di Indonesia, di mana lebih kurang ada 16 bank yang dilikuidasi.
Nah, untuk dalam rangka mempertahankan stabilitas perekonomian pada masa itu, pemerintah mendirikan BPPN untuk Badan Penyertaan Perbankan Nasional berdasarkan Kepres di tahun 98. Ini merupakan cikal bakal dari pendirian LPS yang merupakan istilahnya dari embrionya adalah dari BPBN tersebut. Nah, kemudian di tahun 2008 ada Global Financial Crisis. Nah, ini nanti bisa kita lihat di slide selanjutnya ya. Kenapa sih ini apa hubungannya dengan LPS kok ada di sini termasuk ke dalam sejarah pendirian LPS. Nah, kemudian untuk di tahun 2011 pemerintah membuat undang-undang terkait dengan OJK. Dalam hal ini fungsi pengawasan perbankan yang tadinya oleh Bank Indonesia dipindahkan ke Otoritas Jasa Keuangan atau yang lebih kita kenal dengan nama OJK. Selanjutnya di tahun 2014 sendiri mungkin rekan-rekan peserta e-seminar tahu mengenai kasus dari Bank Senturi, dan kemudian ini pada tahun 2014 LPS berhasil melakukan penjualan PT Bank Mutiara. Nah, sepertinya dengan sejarah LPS itu pemerintah menaruh kepercayaan kepada LPS. Nah, ini bisa dibuktikan dengan adanya amanah baru dari pemerintah, nggak hanya sekali tapi juga 2 kali nih, dan kita nggak tahu juga tahun depannya mungkin ada amanah baru lagi yang dipercayakan pemerintah kepada LPS. Bisa kita lihat di pada tahun 2016 berdasarkan Undang-Undang PPKSK nomor 9 tahun 2016 LPS mendapat mandat baru. Mandat barunya apa? Ada di slide selanjutnya. Nanti ini disimpan dulu. Kemudian di tahun 2020 juga LPS mendapat kewenangan baru terkait penempatan dana melalui PP nomor 33 tahun 2020. Nah, ini untuk tadi LPS didirikan berdasarkan Undang-Undang nomor 24 tahun 2004. Kita bisa lihat di pasal 10 adalah LPS itu tujuannya untuk menjamin simpanan dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang bersamakan dengan itu. Jadi kan itu LPS adalah lembaga penjamin simpanan. Jadi simpanan yang dimaksudkan simpanan adalah seperti yang tertera di dalam pasal 10 ini, yaitu simpanan dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, serta bentuk lain yang dipersamakan. Nah, kemudian menurut pasal 11, simpanan yang dijamin adalah 100 juta per nasabah per bank. Nah, tadi saya pas di slide awal saya sudah ada istilah kisi-kisi ya. Ada apa sih dengan tahun 2008 dengan hubungannya dengan LPS? Nah, di tahun 2008 itu ada krisis juga, global crisis, walaupun mungkin tidak sampai Great Depression seperti yang di tahun 1930, yang kalau misalnya mungkin rekan-rekan e-seminar adik-adik ya mungkin belum ada baca ya, itu disebabkan antara lain karena bubble kredit perumahan di Amerika Serikat dan menyebar ke seluruh dunia gitu. Nah, akibat dari krisis itu pemerintah mengeluarkan PP nomor 66 tahun 2008 di mana nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank berdasarkan PP ini diubah menjadi paling banyak 2 miliar rupiah. Jadi yang tadinya LPS menjamin sebesar 100 juta rupiah per nasabah per bank, sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang simpanan yang dijamin adalah 2 miliar per nasabah per bank dengan syarat 3T. Nanti kalau misalnya kita ke bank itu, kalau misalnya bank nggak ada stiker 3T ini bisa ditanyakan, berarti bisa jadi banknya bukan peserta penjaminan simpanan LPS, sehingga simpanannya tidak dijamin. 3T ini adalah syarat bahwa suatu kriteria simpanan layak bayar. Dalam hal itu adalah T yang pertama adalah tercatat pada bank, dalam hal ini simpanan nasabah tercatat di bank. Kemudian T yang kedua, tidak melebihi LPS rate, yaitu bunga simpanan maksimal yang dikeluarkan oleh LPS. Dan 3T yang berikutnya adalah tidak merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat. Misalnya punya kredit macet atau melakukan fraud ataupun sesuatu yang dapat merugikan bank. Jadi ketika nasabah ingin simpanannya dijamin dan dibayar oleh LPS, maka harus memenuhi kriteria 3T ini.
Nah, ini tadi kan saya di slide awal sudah menyatakan bahwa pemerintah sepertinya menaruh kepercayaan yang semakin besar kepada LPS. Ini adalah salah satu contohnya. Pada tahun 2016, LPS diberikan tambahan fungsi dan tugas baru, yaitu LPS dapat ikut serta dalam proses penanganan bank bermasalah atau early intervention, kemudian juga untuk penanganan bank selain PMS dan likuidasi. Selain PMS dan likuidasi juga ada opsi lain, yaitu purchase and assumption dan bridge bank. Kemudian yang berikutnya adalah LPS dipercaya sebagai pelaksana program restrukturisasi perbankan pada masa krisis. Jadi sebelum adanya Undang-Undang 2016 ini, yaitu yang tadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, biasanya kalau misalnya bank ada yang bermasalah itu opsi yang dilakukan adalah di likuidasi gitu, alias banknya ya dibubarkan dan kemudian simpanannya dibayar. Sementara dengan adanya undang-undang ini berarti LPS memiliki opsi alternatif pemilihan baru untuk penyelamatan bank atau lebih dikenal dengan istilah restrukturisasi bank. Nah, restrukturisasi itulah yang tadi ini caranya selain adalah PMS, kemudian ada purchase assumption dan bridge bank. Nanti di slide berikutnya akan lebih dijelaskan terkait apa sih yang dimaksudkan dengan opsi resolusi. Nah, dengan adanya undang-undang ini, LPS menjadi koordinator dari resolusi bank, sehingga LPS harus mengadakan kerjasama dengan OJK, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan sebagai bagian dari KKSK, yaitu Komite Stabilitas Sistem Perbankan. Nah, ini untuk contohnya nih ya, untuk kerjasama dengan OJK, koordinasinya terkait dengan uji tuntas bank asal. Uji tuntas bank asal ini maksudnya pemeriksaan bersama antara OJK dengan LPS. Jadi kalau banknya udah agak batuk-batuk, pilek-pilek kan berarti memang kitanya LPS-nya harus ikut turun gitu untuk melihat masalahnya seperti apa, apakah bisa direstrukturisasi atau enggak. Oleh karena itu kan harus early intervention tadi. Jadi LPS bekerjasama dengan OJK melakukan pemeriksaan bersama di bank asal. Kemudian terkait dengan program restrukturisasinya, berarti LPS harus bersama dengan OJK bekerjasama untuk mengidentifikasi calon bank penerima potensial, juga termasuk pendirian bank perantara untuk izin prinsip, izin usaha, serta pengurus bank, karena kan izin pendirian bank masih merupakan kewenangan OJK, serta untuk mencabut izin usaha bank asal, karena untuk pencabutan izin usaha itu juga merupakan kewenangan dari OJK, bukan dari LPS. Selanjutnya untuk Bank Indonesia, LPS juga bekerja sama terkait dengan pengalihan izin payment system dari bank yang dimaksud, kemudian juga terkait pendanaan, apakah istilahnya nih kalau misalnya kita untuk membantu bank kan berarti butuh dana. Nah, dananya itu antara lain bisa didapat dari Bank Indonesia. Melalui antara lain Bank Indonesia membeli SBN surat berharga negara milik LPS, dan juga ada skema peminjaman SBN LPS oleh Bank Indonesia. Dan kemudian dukungan sumber daya manusia ini terkait dengan MOU antara LPS dengan Bank Indonesia untuk pertukaran data dan informasi dan lainnya. Sementara itu juga dengan Kementerian Keuangan, LPS melakukan koordinasi karena tadi balik kembali jika restrukturisasi perbankan membutuhkan dana yang besar dan SBN dari milik LPS mungkin karena satu dana hal tidak memadai, maka LPS dapat melakukan pinjaman kepada Kementerian Keuangan dalam hal LPS mengalami kekurangan modal. Mana sih? Nah, ini yang tadi adalah dasar hukum pendirian LPS. Jadi dalam kondisi normal, tugas LPS adalah untuk menjamin simpanan serta ikut memelihara stabilitas sistem perbankan. Sementara untuk kondisi khusus, kalau sebelum ini belum ada LPS tahun 92-98 adalah BPPN. Pasca berlakunya Undang PPKSK, untuk kondisi normal, LPS tetap berfungsi untuk menjamin simpanan serta memelihara stabilitas sistem perbankan, namun tadi itu ada sistem penanganan baru atau restrukturisasi perbankan yang diamanahkan kepada LPS. Sedangkan untuk kondisi krisis, LPS menjadi koordinator dari program restrukturisasi perbankan serta penyelenggaraan PRP yang bertanggung jawab kepada
koordinasi dengan Menteri Keuangan dan bertanggung jawab kepada Presiden. Nah, ini secara kesimpulan besarannya fungsi dan tugas LPS sejak dari tahun 2004 sampai dengan 2020, yaitu adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan serta turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, dan mempunyai tugas untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan penjamin simpanan, melaksanakan penjaminan simpanan, merumuskan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan tadi bersama BI, OJK, serta Kementerian Keuangan selaku koordinator, kemudian merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik, serta melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Dan tambahan tugas baru dari PPKSK adalah pemantauan dan pemeliharaan sistem keuangan, persiapan penanganan permasalahan solvabilitas bank, penanganan permasalahan solvabilitas bank, serta penyelenggaraan PRP di masa krisis. Wewenang LPS adalah kami memiliki kewenangan untuk menetapkan dan memungut premi penjaminan dari bank-bank peserta penjaminan LPS, kemudian memungut kontribusi kepesertaan pada saat bank pertama kali menjadi peserta, kemudian mendapatkan data nasabah penyimpan sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank, mendapatkan informasi kesehatan bank dan laporan hasil pemeriksaan bank. Ini tadi terkait dengan fungsi early intervention, kemudian dapat menjatuhkan sanksi kepada bank peserta apabila tidak memenuhi ketentuan. Sanksi ini dimaksudkan adalah sanksi terkait dengan wewenang LPS, terkait dengan premi dan kontribusi kepesertaan ya Bapak Ibu dan para peserta, jadi bukan terkait dengan kondisi kesehatan bank yang merupakan tugas dan fungsinya OJK. Kemudian terkait dengan ketentuan premi penjaminannya sendiri, premi penjaminannya adalah sebesar 0,1% setiap periode yang dihitung dari rata-rata saldo bulanan total simpanan pada periode yang bersangkutan, dan dibayarkan itu setahun 2 kali, yaitu periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni dibayarkan pada tanggal 31 Januari, periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember dibayarkan pada tanggal 31 Juli. Sifat perhitungannya adalah self-assessment dari bank peserta, dan LPS berhak untuk melakukan verifikasi perhitungan premi, termasuk melakukan pemeriksaan dokumen dan interview dengan pejabat bank dan pemeriksaan langsung atas permintaan LPS. Nah ini, apakah setiap bank di Indonesia ikut program penjaminan? Jawabannya adalah wajib. Jadi setiap bank yang menjalankan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi penjamin bank, menjadi peserta penjaminan LPS, termasuk kantor cabang bank asing. Jadi setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS. Kemudian apakah kewajiban pesertanya? Yaitu menyampaikan kepada LPS terkait dokumen kepesertaan, kemudian laporan posisi simpanan dan keuangan, serta membayar kontribusi kepesertaan serta membayar premi. Nah, kalau tadi diingat, kontribusi kepesertaan ini dibayar 1 kali saja pada saat menjadi peserta bank penjaminan, sedangkan untuk premi ini dibayarkan setahun 2 kali. Sebanyak, kalau ada yang mesti ingat tadi, 0,1% dari rata-rata saldo bulanan total simpanan pada periode yang bersangkutan. Sampai dengan Juli 2020, peserta penjaminan di LPS adalah 1.630 bank, terdiri dari 110 bank umum serta 1.520 BPR, Bank Perkreditan Rakyat. Dengan untuk yang bank umum syariahnya adalah 14 bank, serta untuk konvensional 96 bank. BPR konvensional dari 1.520 terdapat 1.358 dan 162 BPR syariah. Nah, ini tadi adalah fungsi resolusi penanganan bank oleh LPS yang berdasarkan kewenangan LPS yang baru di tahun 2016. Fungsinya adalah, tujuannya adalah untuk menjaga serta mengembalikan kepercayaan publik, melindungi fungsi dari sistem ekonomi, menjaga stabilitas sistem perbankan, termasuk juga sebagai keberlangsungan fungsi kritis dari bank, menghindari contingent effect,
kemudian juga merupakan biaya minimum terhadap pembayar pajak, serta menyerap serta membagi kerugian. Jadi itulah fungsi dari alasan dari ataupun filosofi dari resolusi penanganan bank oleh LPS. Nah, ini adalah bagian terkait dengan proses penanganan resolusi bank. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa KSSK tadi yang sudah kita sebutkan juga di awal merupakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang anggotanya adalah Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, serta Menteri Keuangan sebagai koordinator. Nah, jadi LPS, BI, OJK itu harus bekerja sama dengan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Jadi kalau misalnya selagi bank masih normal, maka itu merupakan fungsi OJK selaku regulator dan pengawas, sementara BI menjamin stabilitas sistem pembayaran dan likuiditas. Kemudian apabila banknya bermasalah, apalagi misalnya banknya menuju bank gagal, nah inilah saatnya LPS masuk dalam hal ini selaku early intervention dan harus berkoordinasi dengan OJK sebagai regulator dan pengawas perbankan. Ini sejalan dengan Undang-Undang PPKSK. Dan tujuannya adalah sebagai opsi resolusi untuk penyelesaian banknya, apakah banknya akan diselamatkan atau tidak diselamatkan. Nah, ini adalah metode penanganan resolusi bank. Jadi, misalnya banknya nih mengalami permasalahan solvabilitas. Bila banknya adalah bank non-sistemik, itu jadi kewenangan otoritas jasa keuangan untuk menyerahkannya kepada LPS. Tapi jika banknya adalah bank sistemik, maka itu merupakan kewenangan dari KSSK. Jadi seperti kita ketahui, bank sistemik adalah bank yang mempunyai aset, kewajiban, serta sistem pembayaran yang kompleks, serta transaksi keuangan yang kompleks, yang dapat mempengaruhi bank lain ataupun stabilitas sistem keuangan. Jadi memang harus dijaga terkait dengan bank sistemik ini. Jadi memang perlakuannya berbeda antara bank sistemik dengan bank non sistemik. Bank sistemik ini sendiri merupakan koordinasi dari OJK serta BI untuk menetapkan mana bank yang sistemik dan mana yang bank yang tidak sistemik. Jadi itu ada kewenangan di lembaga regulator tersebut. Nah kemudian jadi ketika kalau misalnya bank yang sistemik yang menyerahkan adalah KSSK. Kalau misalnya banknya non sistemik yang menyerahkan adalah OJK kepada lembaga penjamin simpanan. Nah, lembaga penjamin simpanan mempunyai kewenangan untuk menentukan opsi metode resolusi yang tepat untuk bank tersebut. Apakah melalui metode purchase and assumption, metode bridge bank, atau metode penyertaan modal sementara untuk bank sistemik. Kalau misalnya banknya non-sistemik, maka ada tambahan satu lagi untuk opsi metodenya, yaitu likuidasi, alias banknya ya dibubarkan, seperti itu. Nah, dengan beda antara purchase assumption dan bridge bank itu sama-sama adanya pengalian aset dan kewajiban. Kalau misalnya purchase assumption itu adalah bank penerima, bank yang udah ada saat ini dijadikan sebagai bank terima, dipilih sebagai bank terima, tentunya harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Dan kemudian itu istilahnya kita berikan untuk good assetnya, sedangkan bad assetnya ditinggalkan ke dalam bank lama yang tadi pilek-pilek gagal tadi untuk dilikuidasi. Sementara kalau untuk bridge bank itu LPS mendirikan bank perantara untuk melakukan pengelolaan bank. Sama juga ada pengalian aset dan kewajiban, kemudian bad asetnya ke bank perantara, good asetnya ke bank perantara, bad asetnya ke dalam bank likuidasi. Nah kemudian di bank perantara ini dikelola lagi untuk pengelolaan banknya apakah melalui divestasi ataupun purchase and assumption. Sementara untuk metode lainnya adalah metode penyertaan modal sementara. Jadi ini LPS melakukan penyertaan modal dan ikut dalam pengelolaan bank, tapi banknya tentunya harus dijual. Ini ada di Undang-Undang LPS, yaitu dalam waktu maksimal 5 tahun
ataupun yang ini 3-4 ya dalam waktu 5 tahun maksimal. Jadi seperti itu. Nah, ini tadi sudah saya paparkan bahwa penanganan LPS diawali dari penyerahan bank oleh KSSK ataupun OJK. Kemudian opsi metode PMS dapat menyertakan pemegang saham. Jadi ada persentase tertentu untuk saham yang LPS dan saham dari PSP atau istilahnya pemegang saham pengendali. Kemudian diversifikasi bank yang ditangani dengan metode PMS dapat juga dilakukan melalui ini tahun nih, berarti 3 tambah 1 tambah 1 itu maksudnya tahunnya. Macetannya. Nah, ini adalah data likuidasi bank dari sampai dengan Juni 2020 sampai dengan saat ini dari tahun pendirian LPS telah melakukan likuidasi 104 bank, terdiri dari 1 bank umum yaitu Bank IV, kemudian ada 93 bank pekreditan rakyat serta 10 BPR syariah. Nah, dari 104 bank ini 88 bank telah selesai proses likuidasinya. Itu terdiri pada bank umum yaitu Bank IV, kemudian BPR 80 bank serta BPRS 6 bank. Nah, ini untuk zona-zonanya, mungkin lebih jelas bisa dilihat di gambar ini. Ini adalah zona-zona dari sebaran bank yang dilikuidasi di Indonesia sampai dengan Juni 2020. LPS kebetulan tidak mempunyai cabang, hanya berkantor di Jakarta. Jadi jika memang ada bank-bank yang dilikuidasi, maka kami akan membentuk tim-tim ke daerah-daerah untuk melakukan proses likuidasi bank. Oke. Nah, ini terkait dengan krisis sekarang, sampai kita ketahui bersama bahwa pemerintah telah banyak mengeluarkan peraturan terkait dengan penanganan pandemi COVID, antara lain Perpu 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID yang dikeluarkan pada 31 Maret 2020 dan sudah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 sebagai penetapan Perpu tahun 2020. Kemudian juga pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 23 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemulihan ekonomi nasional, di mana terdapat 4 program pemulihan ekonomi nasional, yaitu penyertaan modal negara, penempatan dana, investasi pemerintah serta penjaminan. Kemudian juga pemerintah kembali memberikan kepercayaan kepada LPS melalui PP Nomor 33 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kewenangan LPS dalam rangka melaksanakan langkah-langkah penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan. Nah, jadi kalau kita lihat peran fungsi LPS dalam masa pandemi ini, jadi pandemi kan memang sesuatu yang istilahnya bukan merupakan kuasa pemerintah ya, karena merupakan suatu wabah penyakit dan menyebabkan kelambatan ekonomi. Tadi juga Bu Rusla ini telah memaparkan data terkait dengan pertumbuhan ekonomi kita yang memang di kuartal 2 dan kuartal 2 ini kurang baik ya, menunjukkan dampak negatif. Nah, makanya sebenarnya pemerintah dari bulan Maret sudah berusaha untuk melakukan langkah-langkah preventif ataupun nantinya jika memang mudah-mudahan tidak Indonesia berada dalam krisis, maka kita semua, terutama kami dari sebagai regulator, sudah siap untuk menanggulangi krisis itu supaya tidak berakibat yang lebih buruk. Jadi misalnya dengan tadi Perpu 1 2020 tadi yang sudah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, LPS mendapat amanah terkait dengan penanganan dan peningkatan intensitas persiapan bersama dengan OJK terkait dengan early intervention tadi. Kemudian juga LPS diberikan amanat untuk dapat melakukan penjualan repo tadi SBN ke Bank Indonesia, kemudian LPS dapat mengeluarkan surat hutang, kemudian LPS juga dapat meminta pinjaman kepada pihak lain, serta pinjaman pemerintah dalam rangka penanganan bank gagal. Seperti yang kita tahu bahwa untuk restruksi perbankan tentunya membutuhkan dana yang besar, oleh karena itu pemerintah memberikan kewenangan kepada LPS dalam rangka pemenuhan pendanaan. Kemudian juga
terkait dengan PP nomor 23 tahun 2020, itu juga pemerintah sepertinya mengeluarkan amanah baru ataupun peran baru dari LPS, yaitu terkait dengan penempatan dana. Dalam hal ini pemerintah akan melakukan penempatan dana ke bank umum dan bank kategori sehat yang berdasarkan untuk OJK. Oleh karena itu, di PP 30 ini, LPS diberikan amanah untuk dapat melakukan penempatan dana dalam hal banknya bermasalah, tapi bukan bank gagal ataupun bank yang tadi mau sakit-sakitan itu. Karena yang diharapkan dari pemerintah dalam penempatan dana LPS adalah bank itu menjadi sehat kembali sehingga dapat mendukung stabilitas sistem perbankan. Nah, ini PP nomor 33 tahun 2020 ini dikeluarkan disahkan pemerintah pada Juli 2020 dan kami dari LPS sudah menindaklanjuti dengan mengeluarkan PLPS nomor 3 tahun 2020 tanggal 20 Juli. Jadi teman-teman di LPS ini dalam waktu 13 hari ya, dari 7 Juli sampai dengan 20 Juli, berarti nggak ada hari libur, itu berusaha keras agar peraturan pemerintah 33 ini bisa langsung dijalankan melalui PLPS nomor 3 tahun 2020. Dan untuk internalnya sendiri, kami juga telah menerbitkan istilahnya peraturan Dewan Komisioner terkait dengan penempatan dana serta pemenuhan likuiditas LPS ini di bulan September. Jadi ya mudah-mudahan tidak terjadi, tapi jika ada bank yang membutuhkan bantuan dana dari LPS, kami akan siap tentunya dengan persyaratan-persyaratan yang sudah ada. Mungkin kurang lebih itu presentasi dari saya. Baik. Ini belum saya tutup ya, karena mungkin ada pertanyaan ya, jadi memang masih agak. Betul, Bu. Terima kasih. Kepada para audiens, diperkenankan untuk bertanya nih ke Ibu Riyadina terkait dengan peran dan fungsi LPS di masa pandemi COVID ini dalam menjaga stabilitas perbankan ya, Bu ya? Iya. Di tengah pandemi COVID-19 di Indonesia, pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengantisipasi dan mengadaptif demi menjaga stabilitas sistem keuangan. LPS telah mengambil peran strategis tentunya untuk berkoordinasi dengan Bank Indonesia, ya Bu, tadi sudah dijelaskan, dengan BI, dengan OJK, dengan Kementerian Keuangan, dalam rangka menjaga, memantau stabilitas sistem keuangan. Bahkan LPS diberikan amanah untuk melakukan penempatan dana agar bank-bank di Indonesia nih tetap sehat. Dituangkan juga dalam PLPS nomor 3 tahun 2020 yang dirilis tanggal 20 Juli 2020. Berarti di masa pandemi COVID ini LPS lumayan kerja keras ya, Bu ya? Iya. Baik. Sampai malam-malam biasanya meetingnya, Mbak. Sampai malam-malam. Oke. Pagi. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Riyadina, kita sudah mendengarkan materi yang sangat luar biasa. Sebelumnya memasuk sesi tanya jawab, kita dengarkan terlebih dahulu nih Bu Riyadina tanggapan dari Ketua Tim Pakar kita, yaitu Bapak Dr. Eka Wahyukasih, SH, MH, SE, MM, SPD, MPD. Kepada Bapak Eka Wahyukasih, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Sri Utami. Yang saya hormatin Ketua STKC Bangsa Ibu Ruslaini SDMM, Ketua STIE Widya Mandala, Dr. Adinoto Nusiana, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia, YAI Dr. Marhalinda SMM, dan Rektor Universitas Nasional Pasim Bandung atau yang mewakili, dan juga pimpinan Bank Cabang dan Mogot atau yang mewakili, dan yang saya hormati speaker kita, Ibu Raden Roro Riyadina Triwardani, Kadif Pengendalian Operasional LPS, moderator kita Sri Utami, Nur Hasana SPD, juga kepada seluruh peserta e-seminar
Nasional seri ke-32 STKC Bangsa, kepada para dosen dan Bapak Ibu sekalian yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Selamat siang, salam sehat, salam Indonesia buat kita semua. Dan saya sebagai tim pakar dari STKC Bangsa mengucapkan terima kasih yang besar kepada Ibu Raden Roro Ria Dina Triwardani yang telah memberikan pengetahuan paparan yang sangat detail dan sangat tentu bermanfaat buat mahasiswa-mahasiswi serta para dosen yang kebetulan hadir pada webinar hari ini. Dan saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan ini semata-mata agar mahasiswa-mahasiswi yang berasal dari berbagai daerah bisa lebih memahami apa-apa yang sedang tren di masyarakat. Dan juga saya mohon kepada Ibu Ria Dina bisa menjawab secara bebas, tidak terkungkung karena sebagai kepala divisi LPS, tetapi lebih sebagai seorang pakar atau yang memang berkompeten bisa memberikan wawasannya yang lebih luas seandainya memang belum ada regulasinya. Pertama, saya ingin menanggapi dengan terbitnya PP nomor 33 tahun 2020 terkait pasal 11 ayat 1, di mana penempatan dana di bank selama pemulihan ekonomi selama pandemi COVID, yaitu penempatannya 1 bulan maksimum dan bisa diperpanjang sampai 5 kali. Kalau 5 kali berarti 5 bulan, berarti 6 bulan. Nah, bagaimana setelah perpanjangan? Karena kita tahu pandemi COVID kemungkinan besar melihat tren banyaknya penambahan kasus bisa sampai di akhir tahun 2021 atau bahkan di 2022 baru kemungkinan bisa teratasi. Mudah-mudahan. Nah, bagaimana dengan hanya 6 bulan sementara pandemi COVID masih berlangsung dan perbankan belum sehat akibat banyak tingginya NPL dan lain-lain yang bank harus melakukan restrukturisasi dan lain-lain. Nah, itu yang pertama, apakah tidak dengan peraturan ini apakah menjadi mentok hanya 6 bulan karena adalah PP tidak bisa lagi diperpanjang, dan bagaimana nasib perbankan karena ini masalah pandemik yang tidak bisa diputus hanya 6 bulan sejak PP diterbitkan. Itu yang nomor 1. Kemudian bagaimana penyelesaian pembayaran simpanan ke nasabah, karena sebagaimana peraturan LPS semua data nasabah harus didaftarkan atau diserahkan kepada LPS sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. Nah, apa yang dimaksud kerahasiaan bank di sini? Dan seandainya sewaktu bank tutup atau sudah tidak bisa operasi karena memang cash flow-nya udah nggak cukup, sementara ada data-data nasabah yang tidak komplit, tidak lengkap untuk disampaikan ke LPS. Bagaimana nasib si nasabah ini? Karena waktu nasabah melakukan simpanan, deposito, giro, dan lain-lain ke bank, mereka hanya berpikir bahwa uangnya maksimum 2 miliar akan aman. Nah, seandainya ini ada kesalahan bank dalam mengelola data nasabah dan tidak disampaikan secara lengkap kepada LPS, dan LPS tanpa data tidak bisa membayar kepada nasabah, bagaimana nasib nasabah yang demikian. Nah, yang ketiga adalah bagaimana ini mungkin tidak langsung LPS. Ini ada kasus bahwa bagaimana nasib deposan atau nasabah di bank yang dananya raib oleh oknum-oknum baik pihak internal bank maupun eksternal bank. Walaupun ini masih bank beroperasi, tidak tutup, memang mungkin tidak menjadi kewajiban LPS. Makanya saya tanya ini secara pemikiran bebas saja. Bagaimana nasib si deposan yang begitu percaya kepada bank,
Kemudian ini ada kasus, misalnya ada dana deposito oleh salah satu lembaga pembiayaan swasta di Bank BUMN di cabang daerah Jakarta Timur dengan nilai ratusan miliar dan sudah sampai 3 tahun, orangnya pun sudah di penjara, tetapi dana dari lembaga keuangan belum juga dikembalikan oleh bank umum dari pemerintah tersebut. Dan juga yang terakhir adalah kasus deposito di Maybank yang juga sedang ramai. Mungkin Ibu bisa memberikan pencerahan. Dan selanjutnya, ini memang sekali lagi ini bukan wewenang dari LPS, tapi ini adalah isu yang dikemukakan oleh OJK dan BPK dan pemeriksaan 7 bank yang dianggap sedikit bermasalah di di tahun 2020 pertengahan. Salah satunya adalah di media disebutkan bahwa OJK menyebutkan salah deposito nasabah di salah satu bank swasta buku 3 sempat dialihkan ke rekening komisaris utama bank dan diketahui oleh OJK. Bagaimana penyelesaian kasus demikian? Apakah ini termasuk hanya kesalahan administrasi belaka atau itu adalah ranah pidana dalam Undang-Undang Perbankan OJK ataupun BI dan LPS? Mungkin ini sekali lagi, mungkin ini tidak masuk ranah LPS, maka saya ngajak Ibu untuk berdiskusi karena Ibu adalah dalam lingkaran daripada kesehatan perbankan. Kemudian yang berikut adalah Ibu mengatakan memang betul bahwa bank sistemik dan bank non-sistemik. Sistemik tentu ke KKSK, yang non-sistemik bisa dilimpahkan ke LPS. Memang definisi sistemik dan non-sistemik memang detail, cuman ini kebetulan sekarang sudah ada pembagian bank dengan aset buku 1, buku 2, buku 3, buku 4. Apakah bisa disederhanakan nggak? Misalnya buku 1 tidak sistemik, mungkin 2, 3, 4 termasuk yang sistemik. Ini maksud saya cuma sederhanakan. Sebenarnya sistemik, non-sistemik memang banyak sekali faktor yang ada di dalamnya. Mungkin itu saja, Bu. Semoga Ibu bisa memberikan pencerahan kepada para mahasiswa-mahasiswi terkait dengan isu-isu terkini yang tadi saya tanggapin. Sekian, terima kasih, Bu. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Eka atas pertanyaannya. Kepada Ibu Riyadina, kami persilahkan Ibu untuk memberikan pencerahan kepada kami berkaitan dengan pertanyaan dari Pak Eka. Terima kasih Pak Eka, nih lumayan questionnya lumayan tough sih ya. Jadi ini saya coba memberikan tanggapan ya untuk pertanyaan Bapak. Yang mana dulu nih? Tadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah terkait dengan penempatan dana di bank dengan jangka waktu tertentu, ya betul sekali. Sesuai dengan pasal 11 itu maksimal adalah 1 bulan, kemudian dapat diperpanjang maksimal 5 kali, jadi totalnya adalah 6 bulan. Ketika kita memberikan, saya harus melihat contekan saya dulu nih Pak. Ketika LPS akan memberikan penempatan dana di suatu bank, maka LPS harus bekerjasama dengan OJK dan BI sebagai bagian dari KSSK. Jadi data dari surat untuk iya tidaknya bank dalam menerima penempatan dana itu kami terima dari OJK. Tentunya dilengkapi dengan data-data terkait dengan bank tersebut, meliputi kesulitan likuiditas, kemudian apabila PSP, pemegang saham utama tidak dapat membantu, serta tentunya bank tersebut harus mengajukan permohonan. Kemudian ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh bank ketika ingin mengajukan penempatan dana di LPS. Antara lain adalah terkait dengan jaminan, dalam hal ini bank serta pemegang saham utama harus menyerahkan jaminan meliputi saham bank, serta adanya pernyataan pengalihan hak atas kepemilikan saham, serta aset PSP, serta penandatanganan perjanjian penempatan dana dan pengikatan jaminan.
Jadi bank-bank yang ingin mengajukan penempatan dana ke LPS itu harus bank-bank yang memenuhi persyaratan tertentu. Jadi diharapkan seperti yang tadi telah saya utarakan di awal, bantuan penempatan dana ini diberikan kepada bank-bank yang menurut pendapat kami sebagai anggota SSK yaitu OJK dan juga Bank Indonesia, karena tadi maaf saya lupa menambahkan dari Bank Indonesia juga kami membutuhkan data terkait dengan kondisi makroekonomi dan kondisi bank itu sendiri. Nah, jadi memang bank-bank yang akan diberikan bantuan penempatan dana adalah bank-bank yang menurut prediksi ataupun perkiraan dari kami OJK, BI, dan LPS adalah bank yang masih dapat bertahan atau sustain gitu. Jadi karena adanya persyaratan-persyaratan antara lain jaminan yang tentunya harus mengcover besarnya penempatan dana yang diterima. Kurang lebih seperti itu, Pak. Kemudian dan juga kan penempatan dana ini ada maksimalnya, yaitu persentase tertentu dari LPS, yaitu 30% dari kekayaan LPS untuk seluruh penempatan dana di perbankan, sementara untuk satu bank individual bank maksimal penempatan dana yang dapat diterima adalah 2,5% dari kekayaan LPS. Kurang lebih seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya terkait deposan yang dananya raib ya Pak ya? Iya, iya. Enggak, Bu, Ya. tadi yang 6 bulan itu kalau sudah sampai 6 bulan selesai, pandemi masih berlangsung, dan bank itu masih belum sehat karena harus melakukan restrukturisasi kepada nasabah kreditur, sementara dari deposan akan menarik dananya. Nah, dia masih memerlukan dana untuk talangan begitu. Apakah hanya 6 bulan kemudian kalau banknya masih belum sanggup akan dibiarkan untuk tutup? Gimana, Bu? Ya. Nah, terkait dengan pemberian yang masa 6 bulan itu yang mungkin singkat ya, tadi seperti di awal ketika bank ingin mengajukan penempatan dana berarti dia harus istilahnya di-cover dengan jaminan yang memadai. Sejalan dengan jaminan penempatan dana yang akan diberikan, karena jika nanti ternyata bank kan satu dan lain hal tidak dapat memenuhi penempatan dana, maka kami di LPS memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi atas jaminan yang diserahkan kepada bank. Sementara untuk pencairan penempatan dananya sendiri itu dilakukan secara bertahap, jadi tidak langsung. Jadi ketika pencairan pertama, nah ketika memberikan pencairan berikutnya, maka kami sekaligus melihat kondisi bank tersebut dan tentunya memberikan asistensi, karena kami juga tidak ingin dana penempatan dana yang diberikan kepada bank itu tidak kembali dan malah banknya jadi gagal gitu. Jadi di sini memang kami selain memberikan penempatan dana tentunya juga memastikan bahwa bank tersebut diberikan asistensi agar dapat kembali sehat, karena kan bank yang diberikan penempatan dana itu bukan bank yang benar-benar sakit, tapi yang baru batuk-batuk sedikit. Kurang lebih seperti itu, Pak. Baik, jadi artinya setelah 6 bulan, kalau tetap batuk dan bahkan cenderung bisa memburuk, jadi LPS dan OJK akan membiarkan bank tersebut untuk ke arah likuidasi gitu, Bu ya? Karena itu kita kembali lihat lagi Pak dengan kondisi perekonomian Indonesia pada saat itu kan, karena kami harapkan dengan adanya pemberian dana yang maksimal 6 bulan itu kondisi ekonomi juga mendukung gitu. Jadi mudah-mudahan ya banknya nggak sampai kolaps. Ya seandainya tidak mendukung, artinya bank harus kolaps gitu kan, Bu? Maksudnya karena aturan, bukan karena Ibu. Maksudnya karena aturan ya. Ya, jadi ya itu tadi kalau misalnya bank sekolah kan tadi kan juga ada metode resolusi tadi Pak. Jadi kan nggak langsung likuidasi kan. Ada yang bridge bank, ada yang penyertaan modal. Jadi dia kayak kalau misalnya memang ternyata nggak diselamatkan dan menjadi bank yang gagal, kita ada metode lain, nggak langsung dimatiin ya dalam kutip ya. Ada yang tadi metode restitusi maksud saya ini tadi. hanya untuk aturan yang ini, yang pasal 11 ini. Artinya 6 bulan stop, tidak ada perpanjang lagi, mungkin bisa masuk ke bridge bank dan dan tapi lainnya. tetap ada. Ya, silakan yang lainnya, silakan. Nah, selanjutnya terkait dengan deposan yang dananya raib ya. Makanya inilah mungkin kami juga sering melakukan sosialisasi dan juga mungkin kepada masyarakat Indonesia untuk diberikan istilahnya edukasi terkait perbankan sehingga bisa terhindar dari kejahatan perbankan. Nah, tadi
ini mungkin salah satu selain seminar juga sosialisasi bagi kami LPS bahwa nasabah itu harus memastikan 3T tadi Pak, yang tercatat tidak melebihi bunga LPS. Jadi harus memastikan bahwa itu ada. Jadi untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah ke depannya. Jadi misalnya ketika kita menabung, kita harus memastikan bahwa tabungan kita itu tercatat di buku banknya. Jangan sampai, apalagi kalau jumlahnya besar ya, kita nggak harus memastikan bahwa itu memang tercatat di buku bank, bukan hanya tercatat di mungkin kayak email-email yang mungkin bisa diedit-edit. Kemudian juga kita harus memastikan bahwa suku bunga yang diberikan oleh bank tersebut tidak melebihi suku bunga yang ditetapkan oleh LPS atau LPS rate. Kemudian kita juga, nah ini mungkin kalau nasabah agak susah ya, tapi mungkin itu juga tugas kami bersama dengan OJK, terutama untuk sebagai bank, bahwa tidak terlibat fraud dari nasabah itu sendiri. Jadi atau mungkin dia menyebabkan kredit macet. Nah, jadi itu bisa kita lihat dari karakteristik nasabahnya. Jadi memang ini fungsi kami untuk melakukan edukasi sehingga nasabah Indonesia bisa terhindar dari hal-hal yang merugikan. Mungkin Bu, karena setahu saya nasabah bank, deposan dan lain-lain tidak pernah bisa melihat buku perbankan dengan alasan rahasia perbankan. Seandainya dari OJK atau bisa memberikan suatu aturan, balance atau peraturan yang mewajibkan bank, justru bank yang harus memberi informasi atau data kepada nasabah sewaktu mereka lakukan deposito. Sehingga ini merupakan kewajiban bank, bukan kewajiban nasabah, karena bank OJK kan menjamin nasabah jangan dirugikan. Makanya kalau dibebankan ke nasabah, itu kan tahu nasabah itu hampir tidak pernah menanya tentang buku bank tercatat atau tidak, karena nasabah dengan adanya LPS sudah merasa yakin minimum 2 miliar itu terbayarkan selama mereka deposito. Kalau mereka harus mencari buku bank dan lain-lain, saya rasa sampai hari ini belum ada nasabah yang melakukan itu, karena bank juga tidak akan memberikannya. Mungkin harus ada kewajiban dari OJK atau peraturan OJK yang justru mengharuskan kepada bank untuk memberi informasi kepada nasabah bahwa dananya sudah tercatat. Jadi ada CC ke OJK ini loh. Sehingga nasabah tambah aman. Karena ini kan hanya berupa suatu aturan yang justru mengharuskan bank tidak perlu ditanya oleh nasabah, tetapi suatu keharusan dari bank memberikan rate, LPS rate berapa, bunganya berapa, bahwa dia itu tidak, dia semua aturan itu harus diberikan kepada nasabah, diterangkan sewaktu nasabah ingin melakukan deposito, sehingga nasabah tidak sesat. Kalau tidak, banyak sekali nasabah di Indonesia yang khususnya tidak mengetahui hal-hal demikian, walaupun disosialisasi, mereka tetap akan dirugikan. Jadi alangkah baiknya justru dari pemerintah dalam hal ini OJK memberikan aturan bahwa itu merupakan kewajiban perbankan agar nasabah tidak dirugikan gitu Bu. Kalau seperti sosialisasi ini saya kira tidak akan berdampak banyak terhadap nasabah untuk mendapatkan data bank, dan bank biasanya juga tidak mau Bu, memberikan data-data yang dia katakan ini rahasia bank. Sebenarnya nasabah tidak punya pengetahuan yang cukup dan juga nggak mau ribet gitu. Mungkin akhirnya bank buku 4 yang diuntungkan, sehingga nasabah berpikir ya bunga agak rendah dikit nggak apa, yang penting agak aman di buku 4. Sehingga bank buku 4 akan menjadi primadona mendapatkan dana pihak ketiga di era pandemi yang susah ini. Semua akan lari ke bank buku 4. Nah, saya kira perlu suatu peraturan untuk bank, mewajibkan bank untuk memberikan informasi sebelum uang deposito diserahkan ke bank. Saya kira itu Bu, saran aja, dan itu terima kasih Pak Eka, nanti mungkin saya sampaikan ke teman regulator di OJK. Tapi sebenarnya kan nasabah itu, saya tahu sih di zaman modern ini kita sangat dimudahkan dengan teknologi ya. Kalau misalnya kita dulu kalau buka tabungan kan harus ke bank, harus ke teller dan sebagainya. Kalau sekarang kan bisa tinggal foto KTP, barang KTP udah jadi, udah bisa buka.
rekening bank. Tapi alangkah baiknya mungkin sesekali nasabah itu mengunjungi banknya gitu. Jadi kayak bawa buku tabungan gitu, iseng aja atau kan sekarang juga bisa ke mesin ATM ya untuk mencetak ngeprint sendiri. Nah, dengan itu bisa mengindikasikan bahwa rekening kita itu tercatat di bank gitu. Karena kan buku rekeningnya kita kasih ke teller untuk di-print atau di-print di mesin ATM. Nah, itu kan kalau keluar datanya berarti simpanan kita tercatat di bank. Tapi kalau begitu kita ngeprint, kok beda gitu. Nah, itu berarti ada something yang missing gitu. Sekaligus mungkin nasabah bisa kunjung ke bank untuk melihat apakah ada stiker LPS-nya gitu. Jadi tahu bahwa bank ini adalah bank peserta penjaminan sehingga bisa lebih menimbulkan rasa aman. Kurang lebih seperti itu, Pak. Tapi memang masukannya bagus, Pak. Nanti mungkin saya teruskan ke rekan-rekan yang di OJK. Sebenarnya kan Bu, setiap bank itu aturannya kan wajib menjadi peserta LPS. Jadi nasabah tidak perlu lagi mencek ini sudah LPS atau tidak, kayaknya itu kewajiban menurut peraturan perundang-undangan kan Bu. Sehingga tidak ada lagi nasabah, wah ini ada 3T enggak, ada apa, udah tidak perlu, kayaknya ini kewajiban. Kalau bank tidak melakukan itu justru menjadi sanksi bagi OJK kan. Nah, kalau Ibu mengatakan misalnya print digital banking, betul, tapi digital banking kita print di situ tidak pernah dikatakan bunga deposito atau lain-lain itu sudah melebihi LPS rate atau di bawah LPS rate, itu tidak ada Bu. Kalau dia melebihi LPS rate sehingga itu tidak dibayarkan nantinya, yang rugi nasabah lagi. Jadi ini sebenarnya kewajiban dari regulator untuk membuat bank yang harus terbuka, transparan kepada nasabah. Jadi ini bukan rahasia bank, ini uangnya nasabah, dia transparan ke nasabah, itu menjadi kewajiban regulator untuk membuat aturan itu agar nasabah tidak dirugikan gitu. Ini masukan saja. Iya, terima kasih. Mungkin yang satu lagi Bu, yang deposito yang dialihkan ke komisaris suatu bank di buku berapa, buku 3 atau apa, dan diumumkan oleh OJK di media di media resmi gitu. Dan bagaimana penyelesaian kasus demikian? Karena dengan kasus yang kalau begitu berat, tapi ternyata sampai sekarang tidak ada kedengaran sebenarnya penyelesaiannya seperti apa? Deposito nasabah dialihkan ke rekening komisaris gitu. Nah, ini sebenarnya menarik sekali. Itu cukup memprihatinkan Pak ya, itu mungkin terkait dengan fraud di perbankan itu sendiri ya. Cuma kan memang sebagai anggota dari KCSA kan kita istilahnya ada lingkup kerjaan sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing gitu. Dan kebetulan kan kalau memang untuk perbankan kan koordinasi untuk pengawasan, apalagi bank itu masih sehat, kayaknya sehat sejahtera itu ada di Otoritas Jasa Keuangan gitu Pak. Jadi ya mungkin bisa di kesempatan berikutnya mungkin bisa mengundang teman-teman kita dari OJK, kurang lebih seperti itu. Baik Bu. Baik, terima kasih Bu. Baik, terima kasih kepada Pak Eka atas tanggapannya. Selanjutnya izinkan saya untuk membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Ada pertanyaan, kebetulan audiensnya sangat antusias nih Bu, ada beberapa pertanyaan. Jadi saya pilih saja, ada dari Bilkis Tarwiyah, alumni dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Ingin bertanya nih Bu, katanya apakah LPS memiliki kewajiban terhadap perusahaan asuransi yang kemungkinan gagal bayar? Jika tidak, apakah adanya permasalahan asuransi yang gagal bayar ini, yang semakin banyak ini, ada wacana dari pemerintah untuk menambah kewajiban dari LPS untuk membentuk badan baru untuk menjaga lembaga penjamin polis agar semakin membuat masyarakat yakin untuk berasuransi. Yang dijadikan contoh adalah kasus gagal bayar dari Jiwasraya dan dari Kresna. Ibu mau langsung menjawab atau saya bacakan kembali pertanyaannya, Bu? Langsung aja Ibu Tami, terima kasih atas pertanyaannya. Sampai dengan saat ini, kewenangan yang diberikan kepada LPS adalah terkait dengan penjaminan simpanan bank dan juga sebagai koordinator jika terjadi krisis, yaitu koordinator PRP,
dan pemilihan metode resolusi untuk restrukturisasi perbankan. Kalau untuk asuransi sampai dengan saat ini belum ada amanah kepada kami terkait dengan itu. Jadi belum ada nih ya Bu ya tugas tambahan nih untuk LPS untuk menjaga asuransi ya. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi. Saya yakin sih pemerintah akan berusaha memberikan yang terbaik ya buat masyarakat ya. Jadi memang kalau memang dilihat seperti itu, bisa jadi ke depannya kita akan mempunyai lembaga penjamin asuransi. Baik. Lalu ada pertanyaan selanjutnya Bu, dari Salsabila Andrina yang ingin bertanya dari paparan materi Ibu yang tadi disampaikan di slide, ternyata ada banyak sekali bank kreditan rakyat yang dilikuidasi. Kira-kira kenapa sih Bu alasannya kenapa banyak BPR yang dilikuidasi? Lalu berapa sih Bu dana maksimal yang dijamin oleh LPS untuk setiap nasabah bank? Begitu. Baik, terima kasih pertanyaannya. Memang kalau misalnya kita lihat di data itu banyak bank perkreditan rakyat yang mengalami likuidasi ya. Itu antara lain kurang lebih disebabkan adanya mismanagement di bank tersebut. Kemudian selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah apa tadi Mbak? Berapa yang Maksimal yang dijamin dijamin adalah dana maksimal ya? 2 miliar per nasabah per bank. 2 miliar per nasabah per bank. Banyak juga ya Bu ya. Yeah. Untuk itu sampai di sini sih sudah oke. Adakah dari teman-teman lain yang ingin bertanya secara langsung kepada Ibu Raden Roro Riyadina? Yang tadi 2 miliar itu per nasabah ya Bu ya? Iya, per nasabah per bank. Per nasabah per bank. Oke. Oke, cukup. Kepada Ibu Ruslaini SMM, apakah ada tanggapan? Baik, terima kasih. Ini sudah semua kita gali dari narasumber kita yang praktisi langsung, dan saya sangat bahagia sekali karena untuk kedua kalinya, ini adalah sebagai informasi Ibu Dina bahwa kegiatan e-seminar kita terjadwal di setiap semester, dan untuk mata kuliah ini adalah mata kuliah bank dan lembaga keuangan yang mendapatkan kewajiban 2 kali melaksanakan seminar. Kali pertama di bulan Oktober, kita menghadirkan narasumber dari bank BNI, dan satunya lagi dari fintech. Ternyata setelah bertemu dalam virtual, fintechnya juga nasabah Bank BNI. Dan yang sekarang kali kedua, kita juga mendapat dukungan karena kita memang bekerja sama dengan Bank BNI selain dengan perguruan tinggi lain. Yang kedua kali ini ternyata juga keluarga besar dari BNI ya, Ibu juga bekerja dari Bank BNI. Jadi sangat membahagiakan karena kita mendapatkan informasi dan juga kerjasama dengan dunia perbankan yang usianya cukup mumpuni lah ya, Bank BNI ya, berdiri dari pertama dan itu juga bank pemerintah. Saya sangat senang sekali, dan Ibu ternyata sepak terjangnya juga di BNI. Terima kasih Ibu, dan materinya juga sangat bagus sekali untuk mendapatkan kita pencerahan, karena kami sebagai dosen menggunakan literasi adalah buku-buku yang tentunya belum terupdate, dan kita ketahui sekarang sudah ada update-update dari Ibu untuk mengatasi pandemi COVID-19. Secara keseluruhan LPS ini adalah sebagaimana sejarah lembaga penjaminan simpanan tadi yang kita sampaikan di awal, itu adalah untuk menjaga kepercayaan, ya kan? Menjaga kepercayaan dan stabilitas perekonomian negara. Artinya ujung-ujungnya jangan sampai rush money gitu kan, malah jadi tambah kacau semuanya. Tapi kalaupun dijamin secara keseluruhan, beban negara pun terlalu berat, karena itu akan menjadi beban negara kalau semua nasabah dijamin dan berpotensi adanya moral hazard, adanya penyelewengan baik antara
manajemen bank, pemegang saham, ataupun dengan nasabah itu sendiri. Kerugiannya jadi semakin besar. Yang saya ingin tahu juga, Bu, ya, lebih lanjut, itu tadi kan ada penyelesaian Bank Mutiara ya, Bu? Itu dari Bank Sentral, kemudian Bank Mutiara. Itu pada saat penyelesaian, pada ending akhirnya, apakah seluruh nasabah akhirnya mendapatkan hak simpanannya dia, dalam artian di luar dari 2M? Karena kan kalau 2M dibayar oleh LPS, next berikutnya adalah likuidasi asetnya. Ini nasabah yang misalnya dia punya tabungan 4M atau 5M atau 2,5M, setelah mendapatkan 2M, sisa tabungannya setelah bank tersebut dilikuidasi, apakah mendapatkan pembagian hasil likuidasi untuk menutupi seluruh dananya ya? Terima kasih, Bu. Kebetulan kalau misalnya Bank Senturi yang sekarang jadi Bank Mutiara itu kan prosesnya adalah penyelamatan. Dalam hal ini ada restrukturisasi. Jadi dalam hal ini LPS tidak melakukan likuidasi terhadap bank dimaksud. Oh iya ya, masih lanjut. Jadi berarti Ya, operasionalnya, jadi tabungannya masih lanjut ya? Iya. Seandainya ada perbankan yang terlikuidasi, Bu, kalau dia memiliki dana lebih dari 2M, sisa dananya tersebut di-cover oleh LPS melalui hasil likuidasi atau bagaimana? Iya, maksimal tadi seperti ketentuan LPS adalah 2 miliar per bank per nasabah. Tapi kemudian kan ada proses lama ya, saya lihat dulu ya contekan saya itu untuk likuidasi itu sendiri ada masanya maksimalnya sampai dengan kurang lebih sesuai dengan undang-undang LPS itu 2 dan dapat diperpanjang maksimal 3 kali masing-masing selama 1 tahun. Jadi ketika masa itu selesai kan bisa jadi ada aset dan aset-aset bank yang dilikuidasi. Nah kalau memang misalnya ada sisanya maka bisa dibayarkan kepada nasabah yang kebetulan mungkin memiliki simpanan yang lebih daripada 2M. Tapi memang prosesnya itu tadi Bu. Ya. Tapi bolehlah memberikan kenyamanan dan ketenangan kepada tetap. masyarakat juga bahwa LPS ada bersama kita, pemerintah ada bersama kita untuk melindungi dana-dana kita ya. Mudah-mudahan perekonomian Indonesia juga bangkit kembali. Karena penurunan ini juga tetap disikapi oleh pemerintah untuk segera diperbaiki pertumbuhan ekonominya bersama-sama. Terima kasih Ibu Dina, sangat luar biasa. Saya kembalikan kepada moderator. Sebelumnya maaf saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan diberikan kepada Pak Eka, Ibu Ruslaini dan Ibu Srutami serta rekan-rekan semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Tetap menjadi sahabat LPS dalam rangka menjaga stabilitas sistem perbankan di Indonesia. Baik, terima kasih sama-sama Ibu. Berkenan untuk ikut aktif teman-teman di LPS bersama Bu Dina dengan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi STKC Bangsa ya Bu. Nanti untuk berikutnya, terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Ibu Riyadina, Ibu Ruslaini, dan Pak Eka, dan seluruh rekan-rekan yang sudah bertanya sehingga acara e-seminar ini menjadi sangat bersemangat. Sebelumnya kita telah sampai kepada akhir dari acara e-seminar hari ini. Banyak sekali ilmu baru yang kita dapatkan. Mungkin dari semula yang kita masih bingung tentang fungsi dan peran LPS, jadi semakin menjadi lebih tahu, dari yang sudah tahu malah menjadi makin tahu, apalagi sekarang kondisinya lagi COVID gitu kan, pasti ada rasa was-was dari dalam diri kita nih, duh tabungan kita aman gak ya gitu kan, tapi semenjak dikasih tahu nih sama Ibu Riyadina, pantang untuk takut, jadi merasa aman, nyaman, karena insya Allah akan dijaga sama Ibu Riyadina dan tim dari LPS gitu. Jadi saya kira cukup sekian dari saya Sri Utami Nurhasana selaku mohon undur diri selaku moderator. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Izinkan saya sebelum menutup ini menyampaikan sedikit pantun. Bunga mawar, bunga melati, indah dipandang di pagi hari. Saya pamit undur diri, jika ada kesempatan kita jumpa lagi. Terima kasih, selamat sore, dan saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Ibu Riyadina Triwardani, Ibu Ruslaini, dan Ibu Sri Utami Nurhasanah yang telah menjadi moderator kita pada hari ini.